Indonesia memang mantap. Indonesia memang menang bakmi jika dibandingkan dengan Malaysia. Malah, mereka bukan sekadar menang. Mereka membelasah Malaysia dalam industri sawit. Gini ya, kita kedunguan, ketololan, kebodohan ya. Kalau boleh kita jangan perlihatkan dengan orang luar gitu ya. Kalau Anda katakan negara Singapura itu negara urukan, negaranya kecil atau apa, tapi Singapura memperlihatkan ya negara dia walaupun kecil tapi mereka boleh mengontrol negara kita yang kaya. Halo sedulur Nusantara, tahukah kamu, sempat diguncang aksi jual besar-besaran di bursa saham, nilai tukar rupiah juga tertekan terhadap dolar Amerika dan dolar Singapura. Di tengah situasi itu, narasi "Sell Indonesia" ramai diperbincangkan di sejumlah media dan platform digital Singapura, memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Namun yang membuat banyak netizen heran, justru muncul seorang oknum pekerja migran asal Indonesia di Malaysia yang terang-terangan membela Singapura habis-habisan. Alih-alih menyoroti faktor eksternal yang dianggap ikut memengaruhi sentimen pasar, ia malah menyalahkan pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri. Tolong kau sampaikan kepada Perdana Menteri Singapura itu ya. Jangan. Hai, hello. Gini ya, kita kedunguan, ketololan, kebodohan ya. Kalau boleh kita jangan perlihatkan dengan orang luar gitu ya. Kalau Anda katakan negara Singapura itu negara urukan, negaranya kecil atau apa, tapi Singapura memperlihatkan ya negara dia walaupun kecil tapi mereka boleh mengontrol negara kita yang kaya, yang besar. Jadi jangan menghina negara orang ya. Kenapa sekarang Anda baru bersuara setelah sekian lama negara kita merdeka ya? Kenapa baru sekarang orang-orang di Indonesia bersuara menyalahkan negara Singapura? Jangan kayak gitulah ya. Kita harus bijak dalam berpikir. Kenapa sampai negara kita yang besar, kaya raya ya, bisa tunduk pada negara-negara yang kecil? Itu sekarang yang perlu kita pikir. Rupiah menguat lagi, kini 17.860 per dolar. Ini bukan menguat, tapi sama aja. Aduh, kalau yang dinamakan menguat itu menjadi 10.000 per dolar ataupun 6.000 kayak gitu. Ini 17.000 ini bukan menguat, ini sama aja. Tapi kata si Benix dan Kokori, semakin rupiah itu melemah malah semakin bagus. Tapi kenapa ini nggak melemah malah tambah ini menjadi 17.800, dari 18.000 menjadi 17.000? Itu bukan melemah, ini menguat namanya. Jadi pendapat Kokori dan Benix itu adalah salah. Indonesia memang mantap. Indonesia memang menang bakmi jika dibandingkan dengan Malaysia. Malah, mereka bukan sekadar menang. Mereka membelasah Malaysia dalam industri sawit. Indonesia menghasilkan lebih 50 juta tan minyak sawit setahun. Malaysia pula sekitar 19 juta tan sahaja. Maksudnya Indonesia menghasilkan hampir 3 kali ganda lebih banyak daripada Malaysia. Kalau tengok keluasan ladang pula, jurangnya lebih besar. Indonesia mempunyai lebih 16 juta hektar ladang sawit. Malaysia hanya sekitar 5.6 juta hektar. Sebab itu ramai menganggap Indonesia ialah raja sawit dunia. Indonesia ambil crown. Tetapi kalau Indonesia begitu hebat dalam sawit, kenapa Malaysia masih dianggap antara kuasa besar dalam industri ini? Di sinilah cerita menjadi menarik. Ramai orang melihat sawit sebagai siapa yang paling banyak tan dihasilkan. Tetapi pemain industri melihat perkara yang berbeza. Mereka melihat teknologi, mereka melihat produktiviti, mereka melihat nilai yang dijana daripada setiap hektar tanah. Dan dalam aspek ini, Malaysia mempunyai kelebihan tersendiri. Malaysia antara
negara yang membantu membangunkan teknologi dan penyelidikan sawit moden. Malah banyak syarikat peladangan terbesar dunia juga berasal dari Malaysia. Sebab itu, walaupun Malaysia menghasilkan jauh lebih sedikit berbanding Indonesia, pengaruh Malaysia dalam industri sawit global masih sangat besar. Tapi sekarang mari kita masuk kepada soalan yang paling penting. Siapa sebenarnya paling untung daripada sawit? Kalau kita bercakap tentang jumlah wang yang dijana secara keseluruhan, Indonesia memang menang. Tak ada perdebatan. Menang, ambil lah. Pengeluaran mereka jauh lebih besar, ekspor mereka jauh lebih tinggi. Tetapi kalau kita bercakap tentang kepentingan sawit kepada ekonomi negara, jawapannya mungkin mengejutkan. Malaysia sebenarnya lebih bergantung kepada industri sawit berbanding Indonesia. Kenapa? Kerana ekonomi Indonesia sangat besar dan pelbagai. Mereka ada nikel, mereka ada arang batu, mereka ada minyak dan gas. Mereka juga mempunyai lebih 280 juta penduduk. Sawit hanyalah salah satu enjin ekonomi mereka. Malaysia pula berbeza. Sawit merupakan antara komoditi ekspor paling penting negara. Ratusan ribu rakyat Malaysia bergantung secara langsung kepada industri ini. Sebab tu bila harga sawit naik, Malaysia tersenyum. Dan apabila harga sawit jatuh, Malaysia antara negara yang paling terasa kesannya. Jadi, siapa pemenangnya? Kalau berdasarkan jumlah pengeluaran, Indonesia memang menang. Yes, Indonesia menang. Kalau berdasarkan kepakaran, teknologi dan kecekapan, Malaysia ada hujah yang kukuh. Tetapi kalau sawit hilang esok, negara mana yang akan lebih panik? Mungkin jawapannya bukan Indonesia, mungkin Malaysia. Jadi sekarang saya nak tanya anda, siapa sebenarnya raja sawit Asia Tenggara? Indonesia atau Malaysia? Follow Intraday.my untuk lebih banyak fakta ekonomi yang ramai tak pernah cerita. Kita jumpa di next video. Kalau lu penasaran kenapa banyak negara yang ketar-ketir karena wacana pemerintah Indonesia untuk melakukan peraturan ekspor sumber daya alam strategis seperti CPO, batu bara, melalui satu pintu, sini gue jelasin secara cepat dan simpel. Sebelumnya lu harus tahu bahwa Indonesia adalah salah satu eksportir terbesar di dunia untuk kelapa sawit, batu bara termal, nikel, timah, bahkan sampai ferroalloy tertentu. Dan selama puluhan tahun terakhir tuh banyak komoditas regional dilakukan melalui perusahaan trading di Singapura. Makanya kalau tiba-tiba Indonesia mengubah semua mekanisme ekspornya melalui satu entitas, seluruh pembeli dunia harus menyesuaikan diri dan mereka agak panik dikit. Yang paling terdampak sebenarnya salah satunya itu Singapura. Jadi contohnya nih ada sawit di Indonesia, biasanya dijual dulu ke trading house di Singapura, barulah dijual lagi ke pengguna di Eropa atau Amerika. Nah, pemerintah menyebut banyak kejadian under invoicing dan transfer pricing yang akhirnya merugikan negara kita. Nah, mungkin yang ditakutkan oleh negara luar adalah harga tidak lagi ditentukan oleh pasar. Dan karena seluruh calon pembeli harus menghadapi satu entitas sendiri, akhirnya mereka nggak bisa menekan harga kita lagi. Soalnya biasa negara-negara pengimpor tuh mereka lebih suka kalau yang penyedia ekspornya tuh banyak, jadi harganya bersaing dan mereka bisa dapat best price. Sedangkan kalau ekspornya lebih terpusat ke satu perusahaan, nilai tawar kita jadi lebih kuat. Efeknya ke Indonesia, kebocoran devisa bisa berkurang dan akhirnya menaikkan cadangan devisa kita dan kemungkinan aktivitas perdagangan tambahan bisa pindah ke Indonesia. Cuman kelemahannya birokrasi bisa memperlambat ekspor. Terus investor bisa khawatir lah kalau misalkan ada perubahan-perubahan seperti ini. Lalu bisa terjadi risiko monopoli juga di mana bisa jadi ladang basah, dan terakhir kalau importir tidak suka karena terlalu ketat dan proses rumit, mereka tidak menutup kemungkinan untuk mencari sumber pemasok lain selain Indonesia. ISG pagi ini naik lagi ke level 2,45%, 5.886, padahal kemarin baru lompat 7,5%. Dan gak cuma itu, rupiah juga balik lagi nih ke bawah 18.000 per dolarnya. Sekarang di kisaran 17.900-an. Dua-duanya kompak menguat, dan ini bukan kebetulan. Gua nggak mau lebay juga. Minggu lalu kondisinya memang berat. ISG anjlok hampir 9% dalam sepekan, dan rupiah sempat menyentuh 18.218 per dolarnya. Itu titik terlemah dalam setahun terakhir kita, teman-teman. Tapi lihat yang sekarang terjadi setelahnya gitu loh. Bank Indonesia naikin suku bunga ke 5,5% buat jaga rupiah. Perbankan plat merah juga rame-rame buyback lagi, beli balik saham mereka sendiri. Cara perusahaan bilang ke pasar, ya saham kami terlalu murah. Dan begitu arah kebijakan jelas, kepercayaan pelan-pelan balik, teman-teman. Sebenarnya kenapa rupiah itu melemah? Ya karena kurangnya kepercayaan, kurangnya orang yang mau beli rupiah atau ditukar dari dolar ke rupiah. Tapi gue jujur juga ya, kalau ditarik setahun ke belakang ya dolar masih naik hampir 11% terhadap rupiah. Jadi ini baru pemulihan jangka pendek aja, bukan garis finishnya. Analis bilang biar naiknya awet, dana asing harus masuk konsisten. Dan itu betul, teman-teman. Yang kemarin teriak ekonomi kita udah tamat, angka 2 hari ini jawabannya yaitu kebijakan mulai bekerja. Tinggal kita kawal barang dulu nih, supaya bukan cuma napas sebentar, tapi bener-bener untuk kedepannya. Menurut kalian rupiah bisa balik lagi nggak nih ke bawah 17.000 atau lebih rendah lagi? Malaysia boleh saja mengklaim teknologi sawit mereka lebih maju dibanding Indonesia. Tapi faktanya, jika bicara produksi dan pasokan, Indonesia tetap rajanya.
Karena itulah rencana pemerintah menerapkan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti sawit dan batu bara membuat banyak pihak mulai gelisah. Selama ini ada yang menikmati posisi Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah. Tetapi kini aturan mainnya berpotensi berubah. Malaysia dan Singapura disebut-sebut ikut kelabakan karena akses terhadap komoditas Indonesia bisa menjadi lebih ketat dan terkontrol. Bahkan, perhatian Singapura terhadap kelancaran pasokan dari Indonesia terlihat semakin besar karena mereka tahu, tanpa Indonesia, roda perdagangan di kawasan tidak akan berjalan semudah sebelumnya.